kalau mau lebih teknis lagi, saya mungkin bisa membuat satu kesimpulan bagi teman-teman sekalian. Ada beberapa sikap yang mungkin menjadi ekstensi ya, atau kepanjangan daripada apa yang tadi saya katakan tadi. Kalau tadi kita ngomonginnya lebih kepada dalam, kalau ini lebih kepada ngomonginnya kepada keluar. Jadi yang kita lakukan nomor satu adalah, yang pertama adalah kita punya kecintaan, passion. Yang kedua, kita punya kerajinan, bekerja rajin dengan cerdas. Biasanya karena rajin biasanya jadi lebih rapi, lebih terorganisir. Jadi kita bicara nanti teknis. Jadi kayak teman-teman, makanya kenapa belajar di Ra Institute ini, belajar sama Dr. Tanjung, belajar sama Dr. Rudi, belajar sama Salim. Teman-teman belajar tuh teknisnya, kira-kira gimana ya caranya menjadi seorang trainer yang handal, apa yang bisa dilakukan, strategi mulai latihannya, programmingnya, nutrition, diet, termasuk juga mindset dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga adalah kontribusi ya, memiliki rasa bahwa membantu orang itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Lalu yang keempat, fokus. Karena dengan kita fokus biasanya semuanya lebih terorganize ya. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Fokusnya pada apa? Penerangan, jangan fokus pada kegelapan. Lalu lanjut lagi, yang kelima yang disebut dengan namanya selalu semangat gitu ya. Kalau stay positif, semangat itu menciptakan satu kondisi di mana kondisi tersebutlah yang mendorong kita. Kadang-kadang kita sering bergaul atau berada di dalam satu lingkungan yang melemahkan hati. Kita cari lingkungan yang menguatkan hati ya. Dan juga tentunya terlepas daripada apapun juga, tapi kembali lagi semuanya kembali kepada kita. Lingkungan hanya memberikan satu kenyamanan saja, tapi semuanya kembali kita. Bahkan lingkungan yang nggak nyaman sekalipun bisa tetap memberikan satu ketenangan hati atau memberikan kekuatan pada kita, selama kitanya mandiri tentunya ya. Ingat, sebenarnya ada istilah yang mengatakan bahwa kebalikan daripada sebuah keberanian adalah sebenarnya tidak semata-mata ketakutan, tapi keinginan kita selalu ingin mendapatkan konfirmasi. Jadi justru kita kalau selalu ingin mendapatkan konfirmasi, pada saat itu sebenarnya kita nggak jauh beda dengan definisi namanya kepengecutan itu sendiri. Justru orang yang berani adalah orang yang tidak butuh konfirmasi ya. Jadi ibarat kayak seorang pemimpin sejati tidak butuh pengikut, yang tidak membutuhkan pengikutnya. Artinya apa? Ketika dia memang bisa memimpin dengan baik, pengikutnya akan ikut sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Jadi true leaders need no followers. Lalu yang keenam adalah yang disebut dengan namanya kreativitas. Ingat sekali lagi tadi, ketika kita menghargai sebuah keheningan, kreativitas itu terjadi ya. Menghargai keheningan dan menghargai keagungan diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh adalah the biggest room in the world is a room of improvement. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, ibarat kita manusia adalah kualitas diri kita, katanya dikatakan adalah kualitas sel kita. Nah, sel kita yang jumlahnya triliunan itu berkumpul menjadi sebuah komunitas yang akhirnya dikemas, akhirnya menjadi manusia seperti kita hari ini ya. Nah, salah satu sifat daripada sel itu adalah either they grow or they protect gitu. Protect artinya mempertahankan dirinya, dia protect, dia nggak berkembang. Tapi either they protect or they grow. Jadi kita selalu punya opsi cara pandang dengan cara yaitu adalah selalu buat personal trainer, selalu tiap hari kita dikasih opsi pilihan, yaitu adalah pilihannya mau maju dan terus berkembang tumbuh, atau hanya mau mempertahankan diri kita sendiri untuk istilahnya nggak kemana-mana ya. Jadi bukan nggak kemana-mana dalam arti tadi ya, dalam arti menghargai keheningan juga itu adalah kemana-mana ya. Jadi jangan salah paham tadi. Jadi dalam melihat pemaknaan dari poin ini, maksudnya lebih kepada bahwa di satu sisi kita membutuhkan aksi, tapi di sisi lain kita juga menghargai bahwa segala sesuatunya tidak dilakukan dengan kebisingan, tapi kadang-kadang kita mendapatkan kekuatan dari sebuah keheningan. Dan yang terakhir tentunya adalah bijaksana dan pasrah, dalam arti kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk selalu dipandu oleh hati kita, bukan pikiran kita. Jadi ibarat manusia itu sebenarnya terdiri dari dua elemen. Yang satu yang disebut dengan namanya ego diri, dan satu yang disebut dengan namanya jati diri. Ego diri selalu bilang pada diri kita bahwa saya adalah posesi saya. Tapi jati bilang bahwa saya bukanlah apa yang saya punya. Karena kalau saya adalah
Kalau saya adalah apa yang saya punya, maka ketika saya nggak punya, maka saya akan kehilangan jadi diri kita. Makanya kenapa banyak orang kehilangan dirinya ketika dia kehilangan kepemilikan. Jadi saya bukanlah apa yang saya punya. Nomor 2, ego mengatakan bahwa saya adalah prestasi atau profesi saya. Seolah-olah kita terperangkap ke dalam peran kita ketimbang daripada esensi daripada yang ingin disampaikan oleh peran kita. Jadi kita bilang saya adalah seorang binaragawan, juara dunia, saya adalah seorang pengusaha sukses dan sebagainya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa saya adalah profesi saya, Jati mengatakan kepada kita adalah bahwa kita bukanlah profesi kita bukanlah apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena we are not human being, we are not human doing, we are human beings. Artinya kadang sekali waktu kita tidak bisa berbuat itu lagi, mungkin kita harus berbuat yang lain lagi. Tapi tidak necessary kita harus kehilangan diri kita ketika kita nanti suatu saat mungkin sudah tidak bisa jadi personal trainer lagi, udah gak juara lagi, udah tidak memiliki status tertentu lagi, sudah tidak terkenal lagi, atau sudah tidak menjalankan segala hal. Kita nggak usah kecil hati untuk bilang bahwa saya bukan apa yang saya perbuat. Ego mengatakan adalah saya adalah apa? Saya adalah reputasi saya, seolah-olah reputasi harus dijaga. Tapi konsep daripada reputasi yang kadang-kadang orang suka salah paham adalah ketika reputasi itu adalah bukan tergantung kita, tapi tergantung apa kata orang. Ketika orang bertanya atau saya bertanya, reputasinya Adera itu seperti apa kepada 100 orang, maka saya akan mendapatkan 100 reputasi. Mulai dari yang begini, kalau yang begini, sampai yang begini. Semuanya di luar dari kuasa saya. Makanya Jati mengatakan bahwa kamu bukanlah reputasi kamu. Kamu bukanlah apa yang kata orang lain bilang, tapi kamu adalah apa yang kamu bilang. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan it's better to be hate for who you are than to be loved for who you are not. Lebih baik kamu dibenci sama orang tapi karena itulah diri kamu, daripada kamu dicintai oleh semua orang tapi ternyata itu bukan kamu gitu. Jadi be true to yourself itu maksudnya itu. Lalu ego juga mengatakan bahwa saya spesial. Jati mengatakan kalau saya spesial, semua orang juga spesial. Ego mengatakan saya berfokus pada apa yang saya tidak punya. Saya nggak bisa cuma begini-begini aja. Saya harus haus akan ini. I'm a striver. Saya tidak mau ada comfort zona. Saya harus lebih maju dari sebelumnya. Saya harus lebih baik dari sebelumnya. Benar sekali seperti itu. Tapi Jati mengatakan adalah bahwa tidak ada masalah kita memiliki satu intensi atau is a desire with no attachment. Yang penting nggak ada attachmentnya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah ketimbang kita berfokus kepada apa yang kita tidak punya, berfokus atau mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi Jati mengatakan bahwa tidak berfokus kepada what's missing, tapi berfokus kepada apa yang kita miliki. Gratitude, rasa bersyukur. Ego mengatakan bahwa yang hebat itu di luar sana. Jati mengatakan yang hebat itu di dalam sini. Ego means everything good outside. Jati mengatakan egi, everything good inside. Ego mengatakan edging God out. Jati mengatakan embracing God in. Jadi ego mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah konsepnya mencari. Cari terus di luar sana apa yang mesti cari untuk mendapatkan satu pemenuhan hati. Jati mengatakan konsepnya adalah kembali. Ego ada awal dan akhir. Jati selalu abadi. Ego mencari kebenaran. Jati adalah representasi daripada kebaikan. Ego adalah false self. Jati adalah true self. Jadi buat para personal trainer, teman-teman sekalian di Ra Institute, kembali lagi untuk menjadi seorang bijaksana. Sebagai penutupnya, saya hanya bisa katakan terima kasih semuanya atas segala informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman selalu bisa memilih setiap saat, selalu diberikan opsi cara pandang, mau yang dipakai yang melemahkan atau yang menguatkan hati.
You wanna become hostage of your ego or the host of your jati. Jadi silahkan teman-teman untuk memilih. Saya Derai, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi motivasi ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti, ingat sekali lagi, kalau bisa jadi seorang trainer yang baik, bermanfaat bagi orang lain, teman-teman senang membantu, rajin melakukan segala sesuatunya, it is what it is ya teman-teman, all is well, semuanya pasti baik adanya. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di dalam pelatihan dan juga di video-video yang lain ya. Terima kasih.